Jumpa lagi bersama saya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu berpoligami. Oleh kebanyakan orang, poligami yang dijalankan oleh Muhammad mengindikasikan bahwa dia seorang hiperseks. Nah, bagi umat Islam, orang yang mengatakan Muhammad itu hiperseks pasti akan dituding memusuhi Islam atau membenci Islam atau Islamfobia. Ya, label itu pasti akan dikenakan bagi siapa saja yang mengatakan Muhammad itu hiperseks. Umat Islam, dia langsung akan menyangkal dan melakukan pembelaan. Dalam video kami kali ini, saya mau mengajak Anda untuk memahami alasan sang Nabi berpoligami. Ya, jadi dari sini kita akan menilainya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Agus Mustafa dalam Jejak Langkah episode 58, bahwa alasan Nabi Muhammad berpoligami itu bukanlah untuk kebutuhan biologis. Bagi Kang Agus, berpoligami yang dilakukan Muhammad memiliki tujuan mulia. Namun bagi orang yang masih waras, dia akan langsung bertanya, benarkah alasan tersebut? Ya. Nah, disinilah kita akan mengkritisinya. Nah, jadi kami berangkat dari penjelasan Agus Mustafa dan beberapa pembela Islam lainnya, bahwa yang dimaksud tujuan mulia itu pertama, untuk menyelamatkan akidah dan agar tidak kembali ke musyrik. Ya. Jadi dari beberapa wanita yang dinikahi Muhammad itu ada tujuannya itu untuk menyelamatkan akidahnya dan supaya tidak kembali ke musyrik. Di sini kita dapat mengajukan beberapa pernyataan dan pertanyaan. Ya. Yang pertama, kenapa Muhammad menceraikan 5 istrinya? Ya. Jadi kalau kita berangkat dari daftar istri-istri yang dipaparkan oleh Imam Tabari, itu ada 5 orang yang setelah dinikahi Muhammad diceraikan. Lalu bagaimana menyelamatkan akidahnya? Apakah dia tidak akan kembali ke musyrik? Itu. Berikut, apakah pasti jika tidak dinikahi akidahnya akan hilang? Dan apakah pasti orang tersebut akan kembali ke musyrik jika tidak dinikahi? Pertanyaan yang lain, kenapa hal ini dilakukan setelah Khadijah meninggal? Itu. Kenapa ketika saat Khadijah hidup itu Muhammad tidak menikah? Ya, menikahi wanita Arab. Ya, kenapa? Ini harus dijawab oleh umat Islam. Alasan yang kedua, untuk mengikat tali persaudaraan dan perdamaian. Perdamaian ini terkait dengan kelompok Muhammad dan Mekah. Ya. Kita dapat mengajukan pertanyaan, kenapa ini tidak dilakukan ketika Khadijah hidup? Itu. Ketika Khadijah masih hidup, Muhammad masih seorang nabi. Setidak-tidaknya ada 10 tahun lebih Muhammad menjalankan perannya sebagai nabi. Nah, untuk menjalin persaudaraan, kan dia bisa menikah dengan orang Arab, ya, orang Arab Mekah,
supaya perdamaian juga bisa terjamin. Tetapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Ya, kenapa tunggu Khadijah mati dulu, baru dia menikah, berpoligami? Ya. Apakah pasti persaudaraan dan perdamaian itu akan rusak jika tidak berpoligami? Ini ya harus dijawab. Nah, alasan yang ketiga, berpoligami itu menghapus perbudakan dan mengangkat derajat budak. Jadi dari sekian banyak istri-istri Muhammad itu ada beberapa yang statusnya tuh budak, tetapi setelah menikah dia dibebaskan, maka mengangkat derajat budak. Ini mau mengajari umat Islam supaya mengangkat derajat budak. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini dilakukan setelah Khadijah meninggal? Sebelum Muhammad menjadi nabi, sudah ada perbudakan di Mekah. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Bukan tidak mustahil ketika Muhammad menikah dengan Khadijah, mereka memiliki beberapa orang budak. Nah, kenapa Muhammad tidak menikahinya? Supaya mengangkat derajatnya. Ya. Kita dapat belajar, Rasul Paulus, Abraham Lincoln, mereka menghapus perbudakan tanpa harus berpoligami. Paulus bahkan tidak menikah sama sekali. Apakah Abraham Lincoln lebih hebat daripada Muhammad? Atau jangan-jangan poligami itulah yang membuat Muhammad itu mulia? Yang keempat, poligami itu untuk syiar dan perjuangan Islam. Nah, pertanyaannya, Rasul Paulus dan Rasul lain, mereka mewartakan Injil tanpa menikah. Atau banyak misionaris Katolik mewartakan Injil, mereka keluar dari negaranya, pergi ke negara lain, tetap tidak menikah. Kok bisa? Ya. Kenapa ini tidak dilakukan saat Khadijah masih hidup? Ya. Untuk menyebarkan syiar Islam. Seharusnya dia waktu Khadijah masih hidup, dia menikah. Ya, dia berpoligami. Tetapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Yang kelima, poligami untuk mengajari umat untuk tidak bersikap rasialis. Nah, ini pertanyaan kritisnya, apakah sikap anti-rasialis itu harus diajarkan lewat perkawinan? Ya. Kita dapat belajar, Rasul Paulus mengajari umat untuk tidak rasialis tanpa pernah menikah. Bisa kok. Itu. Jadi jangan menutupi syahwat itu dengan rasionalisasi yang mulia. Kenapa hal ini dilakukan setelah Khadijah meninggal? Itu. Yang keenam, untuk mengajari umat boleh menikahi menantu anak angkat. Saya tidak mau komentar panjang. Bagi orang yang masih punya nalar akal sehat, masih punya hati nurani, ini rasanya agak aneh dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai nabi. Maka kami tidak mau mengomentari banyak-banyak. Bagi kami, haruskah mengajari umat boleh menikah dengan menantu anak angkat dengan cara menikahi menantu anak angkat itu sendiri? Untungnya saja Muhammad tidak menikahi ibu angkat, ibu tiri, karena dia tidak punya ibu tiri. Ya. Itu. Nah, dari pemaparan di atas, kita dapat mengatakan
alasan berpoligami, alasan mulia berpoligami itu tidak bisa dibenarkan. Tampak jelas bahwa Muhammad menyalurkan syahwat dengan bersembunyi di balik topeng kemunafikan. Sekian dan terima kasih.